Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Hari ini gimana kabarnya anak-anak semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Karena pada pagi hari ini masih dalam suasana Lebaran, Ibu ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, maaf lahir batin ya anak-anak semuanya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Apakah anak-anak semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, nah kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel hewan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan fungsi sel tumbuhan. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel hewan. Oke. Nah, adapun dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di antara lain kita ada mengidentifikasi bagian-bagian sel hewan dengan benar, kemudian menjelaskan fungsi masing-masing organel sel, dan juga menganalisis pentingnya sel bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Ibu ingin anak-anak semuanya mengerjakan soal pretest yang ada di depan. Silahkan anak-anak bisa men-scan terlebih dahulu untuk mengakses soalnya. Baik, Bu. Ibu berikan waktu 2 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, selamat mengerjakan. Ya. Apakah semuanya bisa mengakses? Bisa, Bu. Ada kesusahan tidak? Tidak. Ada kesusahan? Ada kesusahan tidak? Tidak, Bu. Alhamdulillah aman, Bu. Oke, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah. Oke, kalau sudah kita move ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Nah, kira-kira orang ini lagi ngapain sih anak-anak? Capek. Istirahat. Ya, istirahat, lemes. Nah, kenapa sih orang itu bisa merasa capek atau lelah ketika setelah beraktivitas atau berolahraga? Ada yang tahu nggak? Energinya terkuras. Terus apa lagi? Lemaknya terbakar. Terbakar karena apa? Karena habis gerak. Ya. Oke, nah untuk kita bisa mengetahui nih jawaban dari apa sih kok orang itu bisa merasa lelah, bisa merasa capek. Nah itu Ibu minta anak-anak bisa berkelompok terlebih dahulu, beranggotakan 4 hingga 5 anggota. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan, ya? Ya, Bu. Baik, anak-anak bisa duduk sesuai anggotanya masing-masing ya. Ya. Tidak, Bu. Iya. Iya. Ini ya. Ya. Itu yang bisa segera dikerjakan ya anak-anak semuanya. Baik. Bagaimana, ada kesusahan? Semua, Bu. Itu maksudnya gimana, Bu? Ya, ini nanti dikerjakan sesuai dengan soalnya ini ya. Di sini kan ada studi kasusnya di awal. Ini dibaca terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nggak bawa pulpen. Bagaimana, ada kesusahan? Sudah paham? Sudah. Mungkin bisa dikerjakan sesuai kemampuan kalian terlebih dahulu ya. Dan
sebelah ini. Kelompok sini dulu ya. Oke, anak-anak semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Oke, nah kalau sudah selesai, Ibu ingin meminta dua kelompok dari kelompok berbeda untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, mungkin ada yang ingin mengajukan diri? Oke, baik, silahkan kepada kedua anggota kelompok tersebut maju ke depan. Nah, untuk nanti mekanisme presentasinya itu kan terdapat beberapa data. Nah, terdapat beberapa soal dari studi kasus tersebut. Itu bisa dibaca dari yang untuk kelompoknya Mbak Ara itu dari setelah studi kasus dan juga identifikasi masalah. Nah, untuk selanjutnya untuk kelompoknya Mbak Elsa itu dari pengumpulan data yang berisikan tabel-tabel dan juga selanjutnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Ibu Elsa dimulai. Baik, saya dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi menurut kelompok kami pada pertanyaan nomor 1 yaitu pendapat kita tentang bagian sel apa saja yang berperan dalam menghasilkan energi itu ada mitokondria. Lalu bagian yang nomor 2 bagian sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel yaitu ada inti sel atau nukleus dan juga alasan mengapa jika salah satu bagian sel itu rusak fungsi sel itu menjadi terganggu itu dikarenakan setiap organel memiliki fungsi khusus sehingga kerusakan satu bagian akan mengganggu kerja keseluruhan sel. Lalu dapat diidentifikasi masalahnya yaitu apa fungsi masing-masing organel sel dan juga mengapa struktur sel itu dapat mempengaruhi fungsinya. Saya Elsa, perwakilan dari kelompok 2, izinkan untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Bagian sel yang pertama itu ada membran sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat, kemudian sitoplasma tempat berlangsungnya reaksi sel, inti sel berfungsi untuk mengatur aktivitas sel, mitokondria berfungsi menghasilkan energi, kemudian ribosom berfungsi untuk sintesis protein, retikulum endoplasma berfungsi untuk transport zat dalam sel, badan Golgi berfungsi untuk mengolah tempat dan mengemas zat, lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel, kemudian vakuola berfungsi untuk penyimpanan zat. Yang pertama pertanyaannya jelaskan hubungan antara struktur dan fungsi sel. Jawabannya itu struktur organel merupakan menentukan fungsi masing-masing dalam menjalankan aktivitas sel. Kemudian mengapa mitokondria disebut sebagai penghasil energi? Karena mitokondria menghasilkan energi atau ATP melalui respirasi sel. Oke, baik. Nah, dari kedua kelompok tersebut apakah jawabannya sama atau terdapat perbedaan? Sama. Oke. Dari kelompok lain apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama. Setuju ya dengan jawaban kelompok 1 dan 2? Setuju. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali.
Nah, jadi anak-anak, sel itu sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu melakukan berbagai aktivitas kehidupan seperti bernafas, tumbuh, dan berkembang, sehingga memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Jadi kalau kita tidak memiliki sel, kita tidak bisa hidup. Oke. Nah, yang selanjutnya ini yang memiliki gambar ada bagian-bagian dari sel. Ada apa aja? Membran sel, Ada Golgi, retikulum, endoplasma, sitoplasma, nukleus, ribosom, lisosom, vakuola. Ini merupakan bagian-bagian dari sel hewan. Nah, dari bagian-bagian tersebut, dari sel hewan ini memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya yang pertama itu ada membran sel. Membran sel ini adalah lapisan terluar yang melindungi sel dan juga mengatur keluar masuknya zat secara selektif serta menjaga keseimbangan dan komunikasi antar sel. Kemudian yang kedua itu ada sitoplasma. Nah, kalau sitoplasma ini adalah cairan dalam sel yang menjadi tempat organel berada. Jadi berlangsungnya reaksi kimia serta membantu penyimpanan zat dan juga menjaga bentuk sel agar tetap stabil. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada inti sel atau nukleus. Nah, inti sel atau nukleus ini adalah organel yang berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel dan juga menyimpan DNA untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi sel. Kemudian ada mitokondria. Nah, kalau mitokondria ini adalah organel penghasil energi melalui proses respirasi sel yang menghasilkan ATP untuk menjalankan berbagai aktivitas sel. Nah, yang selanjutnya atau struktur fungsi sel yang kelima itu ada ribosom. Nah, kalau ribosom ini adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, juga pemeliharaan sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, kalau retikulum endoplasma ini adalah jaringan saluran dalam sel yang berfungsi sebagai jalur transportasi serta membantu pembentukan protein dan juga lemak. Nah, yang selanjutnya itu ada badan Golgi. Nah, kalau badan Golgi ini adalah organel yang berfungsi mengemas dan mengirimkan zat, terutama protein, ke bagian sel atau keluar sel. Selanjutnya ada lisosom. Nah, kalau lisosom ini adalah organel yang mengandung enzim pencerna untuk menghancurkan zat yang tidak diperlukan serta menjaga kebersihan dan keseimbangan sel. Nah, yang terakhir itu ada vakuola. Nah, vakuola ini adalah organel kecil pada sel hewan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat serta menjaga keseimbangan cairan dalam sel. Nah, dari fungsi sel hewan itu sangat penting ya, teman-teman. Ya, jadi di sel hewan itu sama bentuknya dengan sel manusia. Oke. Nah, untuk subbab yang selanjutnya itu menjelaskan mengenai pentingnya sel bagi kehidupan. Oke, Ibu mau tanya deh, kira-kira kalau kita itu kalau di tubuh kita itu nggak ada sel itu bagaimana? Kalau kita nggak punya sel itu bagaimana? Nggak hidup. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan secara spesifik? Saya Oke, silahkan Mbak Amel. makhluk hidup tidak mungkin kalau nggak punya sel, karena sel itu bagian yang paling kecil yang membuat makhluk hidup itu bisa hidup. Oke, betul ya. Jadi sel itu penting ya bagi kehidupan. Sel ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan makhluk hidup. Semua makhluk hidup ini pasti tersusun dari sel, sehingga sel ini menjadi dasar dari kehidupan. Sel juga melakukan berbagai aktivitas seperti menghasilkan energi, mengolah zat, dan juga mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh kita. Selain itu, sel juga berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup. Oleh karena itu, keberadaan sel ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Oke,
Oke, mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak semuanya? Belum. Semuanya sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, dari salah satu teman-teman, dari salah satu anak-anak semuanya, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silahkan Mbak hari ini. Silakan. Sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Terus pada sel hewan itu ada organel seperti membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, terus ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan vakuola yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling bekerja sama untuk menjaga kelangsungan hidup sel. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Zida. Mari kita kasih plus kepada Mbak Zida. Nah, karena Ibu rasa anak-anak semuanya sudah cukup paham mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengerjakan soal post-test terlebih dahulu. Silahkan ke anak-anak bisa men-scan soal di depan. Oke, semuanya apakah bisa mengakses soalnya? Bisa. Bu. Soal puasa soal 6 dina. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah selesai mengerjakan, karena Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa penutup. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa usaha. Oke, nah karena pembelajaran juga sudah selesai, Ibu akhiri. Ibu minta maaf apabila tadi selama penyampaian materi atau selama pembelajaran Ibu masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.